Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Dan pada kesempatan kali ini adalah kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mendebat malaikat Munkar dan Nakir. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling tegas dan keras. Watak kerasnya menjadikan beliau tegas dalam membela kebenaran dan menegakkan syariat Islam. Dan watak kerasnya menjadikan beliau sebagai pemimpin yang ditakuti dan disegani, jagoan yang pemberani yang tidak takut pada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Bahkan dalam satu riwayat, beliau juga pernah berdebat dengan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Ada dua riwayat yang menceritakan tentang kisah tersebut. Riwayat pertama berasal dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan riwayat kedua dari Abdullah bin Umar. Al-Kisah, setelah selesai menguburkan jasad Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang-orang pergi meninggalkan pemakaman kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan beliau ingin tahu apa yang dilakukan Sayyidina Umar menghadapi malaikat Munkar dan Nakir. Ketika malaikat Munkar dan Nakir datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar sontak kaget melihat kedatangan mereka berdua. "Aku benar-benar ketakutan melihat tampang kalian ini," kata Sayyidina Umar bin Khattab melihat kedatangan malaikat yang digambarkan seram itu. "Padahal saya ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang-orang yang bukan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu akan lebih takut lagi. Maka dari itu aku minta, kalau mendatangi orang mukmin selain aku, perbaikilah tampang kalian itu yang agak ramah sedikitlah kepada mereka. Kasihani mereka," kata Sayyidina Umar bin Khattab memberi nasihat. "Ya, kami laksanakan pesan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu," jawab kedua malaikat. Sedangkan yang berada di luar alam kubur, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mendengar hal itu. Lalu beliau pun bergumam, "Sungguh besar manfaat Umar kepada umat Islam, baik hidupnya maupun matinya." Sedangkan riwayat dari putra Sayyidina Umar, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu an, memiliki cerita yang sedikit berbeda. Sepeninggal ayahnya, Abdullah bin Umar merenungkan cerita dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 tahun yang lalu tentang detik-detik pertama yang akan dialami seseorang dalam kuburnya. Dia akan didatangi dua makhluk yang amat seram dan menakutkan, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Keduanya membawa gada yang amat besar. Jika gada itu dipukulkan pada gunung, niscaya gunung itu akan hancur menjadi abu. Bagaimana jika dipukulkan pada manusia? Sahabat yang mendengar cerita itu tertegun. Mereka meringis, membayangkan keadaan yang pasti akan mereka alami di negeri kubur itu. Semuanya terdiam, tegang, dan tak ada yang bersuara. Dan tiba-tiba, "Ya Rasulullah," suara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an memecahkan keheningan. "Apakah akal kami waktu itu akan normal seperti sekarang?" "Iya," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kalau begitu, saya akan melawannya," kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Untuk kedua kalinya Sayyidina Umar menyentak jantung teman-temannya
ingin melawan malaikat mungkar dan nakir. Kini saat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berada dalam dekapan tanah, saatnya bagi dia membuktikan ucapan tersebut. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan karomahnya dapat mendengar langsung dialog Sayyidina Umar dengan malaikat mungkar dan nakir, sedangkan Abdullah bin Umar bisa berkomunikasi dengan ayahnya lewat mimpi. Dalam mimpinya, dia melihat ayahnya di alam barzah, lalu mengingatkannya ucapan yang dulu pernah dia lontarkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, bahwa ia akan melawan malaikat mungkar dan nakir. Untuk itu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian bercerita dari seberang sana, "Setelah kalian meletakkan jasadku di liang lahat, makhluk yang menyeramkan benar-benar datang kepadaku. Dengan angkernya, dua malaikat itu menanyaiku, 'Siapa Tuhanmu dan siapa Nabimu?' 'Tuhanku Allah dan Nabiku Muhammad,' jawabku dengan tegas. 'Kamu sendiri siapa Tuhanmu?' Aku berbalik bertanya kepada dua malaikat tersebut. Setelah mendengar pernyataan itu dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah satu dari mereka berbisik kepada temannya. "Ini Umar," bisikannya. Lalu kemudian mereka pergi. Kisah tentang orang-orang yang menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir sebagaimana jawaban Sayyidina Umar bin Khattab yang tadi tidak sedikit. Banyak ulama dalam berbagai kitabnya yang meriwayatkan kisah-kisah semisal, seperti Yazid bin Harun yang ketika ditanya kedua malaikat perihal siapa Tuhan dan Nabinya, beliau pun menjawab, "Pertanyaan seperti ini diajukan kepadaku. Sementara 80 tahun lamanya aku mengajarkan jawabannya kepada banyak orang." Lalu kedua malaikat itu pun pergi meninggalkannya. As-Suyuti dalam kitabnya menjelaskan bahwa ada segolongan orang yang kelak di alam kuburnya sama sekali tidak ditanya oleh kedua malaikat mungkar dan nakir, seperti para syuhada, siddiqin, dan lainnya. Demikianlah kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia tak hanya berani di dunia saja, akan tetapi di alam kubur pun keberaniannya tetap kuat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.